Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwar Aziz dengan NIM 2230063ANI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Administrasi Pajak dengan judul Perbandingan Sistem Pajak Indonesia dengan Negara Lain. Di sini, saya akan membahas perbandingan sistem pajak di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sistem perpajakan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Di kawasan ASEAN, setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang unik, yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masing-masing. Artikel ini akan membahas perbandingan sistem perpajakan negara Indonesia dengan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Secara keseluruhan, mengikuti training pajak yang mencakup perbandingan sistem perpajakan internasional memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan pajak di Indonesia. Pengetahuan ini membantu dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Sehingga mengikuti training pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan pengetahuan perbandingan perpajakan di Indonesia dan dengan negara-negara lain. Kita mulai dari Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia mencakup berbagai jenis pajak, antara lain pajak penghasilan, biasa disingkat dengan PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak penghasilan di Indonesia memiliki tarif progresif yang berkisar antara 5% hingga 30% untuk perorangan dan tarif tetap sebesar 22% untuk badan usaha. PPN di Indonesia sendiri ditetapkan sebesar 11%. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan, termasuk penerapan sistem pengarsipan elektronik dan integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya ada Singapura. Singapura terkenal dengan sistem perpajakannya yang sederhana dan kompetitif. Pajak penghasilan di Singapura memiliki tarif progresif mulai dari 0% hingga 22% untuk perorangan dan tarif tetap sebesar 17% untuk bisnis. Singapura juga memiliki pajak barang dan jasa yang biasa disingkat dengan GST sebesar 7%, lebih rendah dibandingkan PPN di Indonesia. Kebijakan perpajakan yang efektif dan ramah bisnis telah menjadikan Singapura salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. Selanjutnya ada negara Malaysia. Malaysia memiliki sistem perpajakan yang mirip dengan Indonesia, dengan beberapa perbedaan yang signifikan. Pajak penghasilan di Malaysia memiliki tarif progresif mulai dari 0% hingga 30% untuk perorangan dan tarif tetap sebesar 24% untuk bisnis. Pajak barang dan jasa yang biasa disingkat dengan GST yang sebelumnya diterapkan digantikan oleh pajak penjualan dan jasa atau SST pada tahun 2018 dengan tarif 10% untuk penjualan barang dan 6% untuk jasa. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan selanjutnya ada negara Thailand. Sistem perpajakan Thailand juga mempunyai struktur yang progresif untuk pajak penghasilan pribadi dengan tarif berkisar antara 0% hingga 35%. Tarif pajak perusahaan di Thailand adalah 20%. Selain itu, Thailand memiliki tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 7%, lebih rendah dibandingkan dengan negara Indonesia. Thailand telah menerapkan reformasi perpajakan untuk meningkatkan daya saing dan penarik investasi asing, termasuk insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dan yang terakhir ada negara Vietnam. Vietnam memiliki sistem perpajakan yang berkembang dengan tarif pajak penghasilan pribadi berkisar antara 5% hingga 35%. Pajak untuk dunia usaha di Vietnam ditetapkan sebesar 20%. Vietnam juga menerapkan PPN sebesar 10%. Pemerintah Vietnam berupaya
menyederhanakan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan melalui reformasi kebijakan dan penerapan teknologi. Secara keseluruhan, sistem perpajakan negara-negara di ASEAN menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal tarif dan kebijakan. Indonesia, melalui tarif pajak yang kompetitif dan upaya reformasi, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan. Dan Singapura, dengan sistem perpajakannya yang sederhana dan ramah bisnis, menjadi teladan bagi negara-negara lain. Selanjutnya, Malaysia dan Thailand sedang melakukan reformasi untuk menyederhanakan sistem perpajakan mereka, sementara Vietnam berfokus pada pengembangan dan peningkatan kepatuhan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mencapai tujuan perekonomiannya melalui kebijakan perpajakan. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.